Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semoga sehat selalu. Ibu sekalian, kali ini saya ingin mengajak Ibu sekalian untuk bersama-sama untuk memahami, menjiwai, dan mempraktekkan serta menikmati toolbox ASEAN sesuai dengan Surat Edaran BNSP 004 tahun 2022 yang harus diacu dalam rangka sertifikasi kompetensi dan registrasi dalam kerangka MRA ASEAN. Alhamdulillah, MRA Tourism Professional ini sudah disediakan handbooknya, yaitu Handbook of ASEAN MRA on Tourism Professional yang sering kita kenal dengan buku hijau. Nah, handbook ini menjelaskan secara lengkap penerapan handbook sejak pendidikan dan pelatihan hingga asesmennya. Nah, kali ini sesuai dengan SE atau Surat Edaran BNSP, kita akan fokus pada klausul 4 dari handbook ini, yaitu asesmen kompetensi untuk bagaimana kita menerapkannya. Nah, bila Ibu Bapak ingin mendapatkan dokumen lengkapnya, silahkan scan QR Code di bawah ini, dan Ibu sekalian akan mendapatkan dokumen dalam bentuk PDF-nya. Ibu Bapak sekalian, klausul 4 ini berisi ada 5 bagian. Yang pertama adalah 4.1 adalah introduction, 4.2 adalah kompetensi, 4.3 kompetensi based assessment, 4.4 the process of assessment, dan 4.5 adalah assessing kompetensi. 4.1 Introduction. Mari kita lihat sama-sama dan kita baca bersama-sama. The CBT and the CBA focus on what worker can do or is required to do at work. Competency refer to the ability to perform particular tasks and duties to the standard of performance expected in the workplace. Next is the ASEAN has adopted the CBT or CBA training system to enable member states to produce the type of worker that industry is looking for, and this therefore increase trainees' chances of obtaining employment. The CBA involves collecting evidence and making adjustment of the extent to which a worker can perform his or her duty at the required competency standard. Nah, di sini terlihat ini sejalan dengan kebijakan Indonesia dalam program asesmen dan sertifikasi berbasis kompetensi. Baik, kemudian 4.2 kompetensi. Mari kita baca bersama-sama. Competency requires the application of specified knowledge, skill, and attitude relevant to effective participation, consistently over time and in the workplace environment. The skills and knowledge are either identified separately or combined. Knowledge identify what a person needs to know to perform the work in an informed and effective manner. And then skills describe the application of knowledge to situation where understanding is converted into workplace outcome. And then attitude describe founding reasons behind the need for certain knowledge or why skills are performed in specified manner. Nah, di sini terlihat ini sejalan dengan kebijakan Indonesia dalam program asesmen dan sertifikasi berbasis kompetensi pula. Nah, pada gambar 4.1, competent worker digambarkan sebagai person yang memiliki knowledge in the workplace, skills in the workplace, and attitude in the workplace within 5 dimensions of competency, which are task skill, task management skill, contingency management skill, environment skill, and transfer skill. Nah, ini juga sama dengan model yang dikembangkan Indonesia, hanya ada sedikit
perbedaan, yakni environment skill, di mana kita Indonesia menggunakan istilah job role environment skill, namun pengertiannya tetap sama. Berikutnya adalah gambar kompetensi standar versus kurikulum. Ini mempunyai traceability keduanya. Kalau kita coba lihat secara menyeluruh, interface tatap muka antar standar SOP, Dakum, assessment kita lihat di tabel di slide selanjutnya. Slide ini merupakan model interface between kurikulum, kompetensi standar, SOP, and assessment secara berhadapan-hadapan. Pada kolom kedua adalah format standar RMCS. Bila kita hadapkan dengan SOP dunia kerja, sebenarnya seperti kita ketahui bersama, standar kompetensi berasal dari konsensus atau konvensi dari SOP-nya industri. Yakni ada judul standar berasal dari SOP, deskripsi berasal dari lingkup SOP, elemen berasal dari langkah atau prosedur utama proses, KUK berasal dari instruksi kerja, evidence guide berasal dari quality assurance atau quality control, kemudian critical skill dan essential knowledge berasal dari standar proses produk jasa, dan range of assessment berasal dari reference and context. Dengan demikian, apabila sudah tercapai konsensus dan menjadi standar kompetensi, maka bagi dunia kerja, bila ingin mengembangkan SOP, maka tinggal menggunakan standar kompetensi sebagai acuan umumnya, kemudian ditambah dengan konteks sesuai industri, maka jadilah SOP yang sesuai standar. Demikian pula workshop atau laboratorium di pendidikan atau TUK dapat dengan mudah mengembangkan SOP-SOP-nya beserta rekaman pelaksanaan SOP. Kemudian bila standar kompetensi kita di kolom 2 ini kita hadap-hadapkan dengan Dakum atau develop kurikulum, maka judul modul dapat langsung berasal dari judul unit kompetensi sekaligus menjadi tujuan instruksional umum atau TIU. Lingkup pembelajaran dapat berasal dari deskripsi kompetensi, sedangkan learning experience dapat berasal dari elemen kompetensi sekaligus menjadi tujuan instruksional khusus. Kemudian kriteria to perform berasal dari performance kriteria, sedangkan evaluation and assessment of learning experience berasal dari the evidence guide. Sedangkan basic kompetensi berasal dari critical skill and essential knowledge. Sedangkan reference dapat didapatkan dari range of statement, sehingga bila kurikulum kita kembangkan mampu telusur dengan standar kompetensi, maka dijamin lulusannya pasti bisa bekerja menjalankan SOP dunia kerja. Dan bila diakses seharusnya lulus karena asesmen sesuai dengan standar kompetensi. Maka, Ibu Bapak sekalian, mari kita nikmati standar ini untuk mengembangkan SOP dunia kerja juga. Laboratorium, juga workshop pendidikan dan pelatihan, juga untuk mengembangkan kurikulum. Baik, sekarang mari kita buktikan interface ini. Kita lihat bagaimana standar kompetensi dari ACCSTP, ASEAN, di sebelah kanan. Judulnya ke sebelah kiri menjadi judul SOP. Kemudian elemen pada kompetensi standar pindah ke sebelah kiri menjadi langkah-langkah dan seterusnya. Performance kriteria menjadi work instruction dengan berubah menjadi kata kerja perintah. Dilengkapi dengan media, tools, and or outputs yang informasinya berasal dari batasan variabel. Serta ditambahkan PIC, maka jadilah SOP yang generik dan bisa ditambah dengan konteks sesuai dengan industrinya atau laboratoriumnya atau workshopnya. Nah, selanjutnya dari SOP yang kita kembangkan tadi, maka kita dapat mengembangkan rekaman kegiatan dari SOP yang dapat menjadi salah satu bukti berkualitas atau quality evidence.
di mana kita lihat di sini secara simultan mengikuti setiap tahap, kemudian kita dapat mengidentifikasi output yang berasal dari batasan variabel start kompetensi dan menjadi pilihan bukti sesuai konteks. Maka kita dapat memvisualisasikan wujud bukti untuk satu unit kompetensi berupa form perekaman kegiatan. Baik, Ibu Bapak sekalian, maka bila form rekaman kegiatan setiap unit ini kita jadikan workbook atau kita kompilasi workbook bagi para siswa yang digunakan untuk merekam setiap praktek yang diverifikasi oleh guru, dosen, atau trainer, atau supervisor, maka akan menjadi bukti berkualitas yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Sebagai contoh, Ibu Bapak sekalian, bisa melakukan untuk contohnya, silahkan scan QR code berikut yang ada di tabel ini. Baik, Ibu sekalian, silahkan untuk mencoba bagaimana kita menyiapkan rekaman bukti berkualitas dari kegiatan setiap unit dalam satu skema dan kompilasikan menjadi workbook seperti contoh ini. Saya kata selamat mencoba dan selamat menikmati. Sampai jumpa di sesi kedua.